Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Ruqo TV, Sabahul Khair, kita berjumpa kembali dalam KPR, Kajian Pagi Ramadan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah sampai pada hari yang keempat di bulan Ramadan ya. Dan tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, di antara keutamaan bulan Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalam lafaz yang lain yang juga di hadis yang sahih, Nabi juga menyebutkan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabur rahmah." Ya, dibuka pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ya, ditutup pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dirantai. Ya. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan datangnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Nah, namun dalam hadis ini dan dalam riwayat-riwayat yang lain tidak ada penjelasan secara eksplisit tentang makna dari hadis tersebut, sehingga para ulama memahami hadis ini terjadi beberapa perbedaan pendapat. Berbeda pendapat di kalangan ulama memahami hadis tersebut. Kita akan bahas satu persatu keutamaan Ramadan yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang maknanya. Yang pertama, keutamaan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga. Ya, di lafaz yang lain Nabi menyebutkan futihat abwabur rahmah, dibukanya pintu-pintu rahmat. Ya. Maka para ulama di sini terbagi menjadi dua pendapat tentang hadis ini, terutama tentang masalah dibukanya pintu surga. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis ini menyebutkan secara zahir bahwasanya pintu surga dibuka. Artinya memang di bulan Ramadan itu Allah membuka pintu-pintu surga. Kita ketahui di dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga memiliki pintu-pintu. Ya. Surga memiliki pintu-pintu. Ya, dan di antara pintu-pintu surga, ada di antara pintu-pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan, di mana pintu ini dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Salah satu keutamaan ibadah puasa adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah puasa, ya, nanti di akhirat dia akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Para ulama yang berpendapat tentang
makna hadis dibukanya pintu surga secara zahir ini mengatakan bahwasanya memang benar bahwasanya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 pintu surga, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk keutamaan ya, yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini, dan sebagai bentuk keutamaan bagi orang-orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi pendapat yang pertama menyebutkan bahwa pintu surga memang benar-benar dibuka. Adapun pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini adalah secara maknawi atau secara kiasan, mengiaskan bahwasanya di bulan Ramadan kesempatan untuk memasuki surga itu sangat besar. Kenapa? Karena di dalam Ramadan Allah syariatkan beberapa ibadah-ibadah, dan ibadah-ibadah itu Allah lipat gandakan pahalanya. Ya, di bulan Ramadan Allah memberikan keutamaan ya berupa ampunan dan rahmat. Kemudian Allah lipat gandakan pahala-pahala dari amal-amal soleh seseorang, sehingga disebutkan pintu-pintu surga itu terbuka karena orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu lebih mudah untuk masuk ke dalam surga, karena di dalam Ramadan dia bisa meraup pahala kebaikan yang begitu banyak, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keimanan yang kuat dan ihtisab, ya, berharap balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga orang-orang yang sholat di malam-malam bulan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya, mendirikan sholat malam. Juga Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang menghidupkan, mendirikan sholat di malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ya, dengan keimanan dan mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, ya, orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di mana dia berdiri sholat di malamnya, ya, menghidupkan malam-malamnya, juga mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah. Ya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, menegakkan malam Lailatul Qadar, maksudnya di malam Lailatul Qadar dia berdiri untuk sholat, dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, maka orang yang mendapati bulan Ramadan diampuni dosanya, kemudian pahala-pahala dari amal-amal solehnya di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah, maka itu adalah kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga. Sehingga para ulama mengatakan makna dari dibukanya pintu surga adalah kesempatan masuk surga itu terbuka lebar di bulan Ramadan. Ya. Maka itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dibukanya pintu surga. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat memang benar-benar surga itu dibuka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintunya, dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dibukanya pintu surga di sini adalah secara maknawi, karena kaum muslimin di bulan Ramadan punya kesempatan yang besar untuk masuk ke dalam surga, meraup pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu taala a'lam. Ya, ini merupakan perkara gaib yang mana para ulama kita
masing-masing memiliki ijtihad di sana, ya. Dan mereka menyandarkan pendapat-pendapat mereka itu dengan pemahaman-pemahaman para salafus soleh. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua, ditutup pintu-pintu Jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, ini juga sama dengan keutamaan dibukanya pintu-pintu surga. Para ulama juga berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Di antara ulama-ulama, ya, sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya memang benar bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan ini juga mengisyaratkan, ya, kata para ulama, ya, bagi para ulama yang berpendapat bahwa secara zahir memang hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang dibuka dan ditutupnya pintu-pintu baik itu surga dan neraka. Ini juga menunjukkan kepada kita, ya, fahmul mukhalafah dari hadis ini, ya, pemahaman sebaliknya dari hadis tersebut, ya, berarti di luar bulan Ramadan pintu surga itu tertutup dan pintu neraka terbuka, ya. Karena kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti selain bulan Ramadan, pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka, ya. Ya, ini para ulama kita, ya, sebagian berpendapat bahwa memang benar seperti itu, ya. Itu secara zahir memang seperti itu. Memang Allah buka pintu surga ketika Ramadan tiba dan menutup pintu neraka, ya. Maka ketika Ramadan berakhir, ya, pintu surga kembali ditutup, pintu neraka yang tadinya ditutup kembali terbuka. Wallahu taala a'lam. Nah, dibuka dan ditutupnya pintu neraka, ya, juga berbeda pendapat, ya, para ulama tentang ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan ini. Ya, yang pertama tadi pendapat bahwa memang benar-benar ditutup, ya. Ada 7 pintu neraka, semuanya ditutup di bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua adalah maksud dari pintu neraka ditutup di bulan Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan kaum muslimin disyariatkan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, disyariatkan melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sangat sulit untuk masuk ke dalam neraka. Begitu juga di siang hari di bulan Ramadan, kaum muslimin disyariatkan dan diwajibkan untuk berpuasa. Ya, mereka berpuasa menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau makan dan minum yang sifatnya mubah saja, seseorang bisa menahan diri darinya, bagaimana terhadap perkara-perkara yang haram? Seharusnya seorang muslim lebih bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Kalau perkara yang mubah saja dalam rangka mentaati Allah, dia bisa menahan, ya, perkara-perkara yang dibolehkan. Maka kesempatan untuk masuk ke dalam neraka bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu tertutup, ya, tertutup. Apalagi di bulan Ramadan pintu ampunan, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu juga terbuka lebar. Allah mengampuni dosa-dosa, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain juga disebutkan di bulan Ramadan Allah menghiasi surga, ya. Allah menghiasi surga. Sehingga memang di bulan Ramadan ini Allah mempersiapkan surga, ya, dan memang menutup pintu-pintu neraka, ya. Kesempatan untuk masuk neraka itu sangat kecil di bulan Ramadan, bahkan ditutup, ya.
Maka makna dari ditutupnya pintu-pintu neraka, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan itu secara maknawi, ya, bahwasanya di bulan Ramadan kesempatan untuk masuk neraka itu sangat kecil karena Ramadan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi inti pembahasan kita pada pagi hari ini adalah yang ketiga, wasuffidatis syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Dan juga di dalam riwayat lain disebutkan wasul silatis syayatin, syaitan-syaitan dirantai. Nah, muncul pertanyaan yang menarik tentang hal ini. Kalau syaitan-syaitan dirantai, syaitan-syaitan dibelenggu, kok masih ada maksiat? Kenapa masih ada orang melakukan maksiat? Ya. Nah, para ulama di sini terbagi menjadi 4 pendapat dalam menjawab hal ini. Ya. Kalau syaitan-syaitan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat? Ya. Maka para ulama terbagi menjadi 4 pendapat di sini, ya, terhadap masalah ini. Pendapat yang pertama, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Sebagian manusia masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa-dosa, ya, bahkan banyak juga yang tidak melakukan kewajibannya, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Padahal syaitan-syaitan sudah dirantai, syaitan-syaitan sudah dibelenggu. Ya, maka pendapat pertama kata para ulama adalah karena faktor penyebab seseorang melakukan maksiat bukan hanya syaitan saja. Ya. Jadi faktor utama seseorang melakukan maksiat bukan hanya syaitan saja, tapi juga di sana ada nafsu. Ada nafsu manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya. Nafsu manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga, ya, nafsu manusia jika dituruti, dia akan membawa manusia itu kepada kecelakaan, kepada keburukan. Ya. Maka menuruti hawa nafsu itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa, kata Allah, yang khawatir dan takut terhadap makom Rabb-nya, ya, posisi Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, ya, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga, ya, tempat dia kembali. Ya, surga, dia akan masuk surga. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan keinginan nafsu kita, ya, keinginan terhadap hal-hal yang mubah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melatih kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang menyebabkan seorang melakukan keburukan, melakukan maksiat kepada Allah bukan hanya syaitan-syaitan saja, tapi juga ada nafsu pada manusia itu sendiri yang mengajak kepada keburukan. Dan terkadang kecenderungan manusia melakukan maksiat itu lebih cenderung dari nafsunya. Syaitan-syaitan itu hanya membisiki saja. Syaitan-syaitan itu hanya membisiki, hanya menyeru, ya. Bukankah di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan khutbahnya iblis ketika nanti di akhirat, ya, ketika perkara hisab sudah selesai, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya, kata iblis,
Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar. Ya, aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahi janjiku. Ya. Kemudian kata iblis, ketahuilah, ya, sesungguhnya aku tidak punya kekuatan atas kalian, melainkan aku hanya menyeru, lalu kalian mematuhi seruanku. Ya, jadi iblis nanti ketika perkara hisab telah selesai di akhirat, yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, ya, maka orang-orang yang masuk neraka mulai menyalahkan setan-setan. Ya, kami ini masuk neraka gara-gara mengikuti setan. Ya. Maka iblis sebagai pemimpin para setan nanti akan berkhutbah di hadapan mereka. Mengatakan, ya, saya hanya menyeru kalian, kalian sendiri yang mematuhi seruanku. Karena setan hanya membisikkan keburukan-keburukan di dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka membisikkan keburukan-keburukan, was-was, ya, di dalam dada-dada manusia. Kemudian manusia itu, ya, mengikuti keinginan nafsunya untuk melakukan sesuai dengan bisikan syaitan tersebut. Maka kata iblis nanti, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Ya, itu bahwasanya maksiat yang dilakukan manusia dominan itu karena mengikuti hawa nafsunya. Adapun syaitan, mereka hanya menyeru saja, mereka hanya memanggil saja, mereka hanya membisiki saja, ya, memberi was-was di dalam dada-dada manusia agar manusia jatuh pada keburukan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan padahal syaitan dibelenggu? Ya karena maksiat itu bukan hanya syaitan saja penyebabnya, tapi karena adanya nafsu manusia. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya syaitan-syaitan dirantai di bulan Ramadan. Mereka dibelenggu di bulan Ramadan, tapi yang dibelenggu adalah tangan dan lehernya saja. Ya. Yang dibelenggu adalah tangan dan lehernya saja. Sehingga mereka masih bisa mendatangi manusia untuk membisiki mereka. Ya, mendatangi manusia, memberikan was-was kepada mereka. Karena yang dibelenggu hanya tangan dan lehernya. Itu pendapat yang kedua. Ya. Karena kembali lagi kepada ayat yang tadi yang kita sebutkan tentang khutbah iblis, ya. Inni laisa alayya sultanun alaikum illa an da'autukum fastajabatum li, kata iblis. Ya, aku tidak punya kekuatan kepada kalian kecuali aku hanya menyeru dan kalian mematuhi seruanku. Jadi orang diganggu setan, ya, sebetulnya cukup setan itu menyeru saja. Ya. Maka meskipun dalam keadaan terbelenggu setan itu, ya, setan itu masih bisa memberikan bisikan-bisikan keburukan kepada manusia. Nah, itu pendapat ulama yang kedua tentang dirantainya setan-setan di bulan Ramadan, ya. Dan kenapa masih ada maksiat? Karena setan hanya dirantai leher dan tangannya saja, sehingga dia masih bisa mendatangi manusia. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, ya, itu adalah setan-setan yang syaitanul marid saja, ya, setan-setan kelas kakap saja. Ya, jadi pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dibelenggu di bulan Ramadan, yang dirantai nggak bisa ngapa-ngapain di bulan Ramadan, itu setan-setan kelas kakapnya saja, para pembesar-pembesarnya saja, pemimpin-pemimpin kabilahnya saja. Adapun setan-setan yang lemah, setan-setan yang kecil, ya, setan-setan jin yang kroco-kroconya saja, itu masih bebas berkeliaran, ya, mengganggu manusia dan menyesatkan manusia. Ya, itu pendapat yang ketiga tentang dirantainya setan-setan. Ya.
Jadi yang dirantai hanya syaitan-syaitan besar saja. Ya, syaitanun marid, ya. Ya, dan yang dimaksud syaitan di sini tentunya syaitan dari kalangan jin, ya, syaitan dari kalangan jin. Ya. Dan ini menarik, ya. Ini menarik juga karena malam ketiga, ya, malam yang lalu, ya, saya ditelepon oleh salah seorang teman, ya, minta tolong. Pas mau isya ditelepon, Ustaz bisa tolong kesini nggak? Di sini ada yang kerasukan. Ya, saya bilang, loh, kok ada yang kerasukan? Bukannya setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan? Ya, wallahu a'lam. Apakah benar kerasukan atau kerasukannya benar-benar kerasukan setan dari kalangan jin atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas di antara pendapat para ulama mengatakan yang dirantai di bulan Ramadan hanya setan-setan besar saja. Setan-setan yang kelas-kelas kakap saja. Ya. Kemudian pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, ya, menyebutkan bahwa setan dibelenggu di bulan Ramadan maksudnya hanya secara maknawi saja. Maksudnya setan itu tidak benar-benar dirantai, tidak benar-benar dibelenggu, tidak benar-benar dibatasi secara fisik, tapi yang dimaksud dirantai di sini karena setan-setan itu terbatas pergerakannya di bulan Ramadan karena banyak orang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang melakukan ibadah, mereka berpuasa, ya, bukankah puasa itu bisa menjadikan seseorang itu menahan diri dari maksiat-maksiat, ya, dan hal-hal yang bisa menjerumuskannya kepada maksiat, ya. Makanya bagi seorang pemuda yang belum menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk berpuasa karena puasa bisa membuat seseorang itu tertahan dari melakukan perkara-perkara yang haram, ya, sehingga di bulan Ramadan kaum muslimin semuanya berpuasa, ya, diwajibkan berpuasa meskipun nggak semua melakukan perkara wajib itu, ya, tapi kaum muslimin seharusnya semuanya berpuasa di bulan Ramadan sehingga syaitan tidak punya kesempatan untuk mengganggu mereka, menjadikan mereka melakukan maksiat kepada Allah, ya. Dan itulah yang dimaksud syaitan itu terbelenggu, ya, jadi bukan secara fisiknya tapi pergerakannya. Wallahu taala a'lam, ya. Dan di antara keempat pendapat ini, ya, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa memang syaitan-syaitan dan semua syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam. Ya, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, ya. Adapun masalah tadi yang kerasukan di bulan Ramadan, ya, itu juga belum tentu dia kerasukan jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin. Karena orang kerasukan itu secara zahir dilihat dia seperti kesurupan, tapi boleh jadi itu bukan karena ulah jin. Di sana ada faktor lain seperti depresi dan lain-lain. Ya, Allahu a'lam, ya. Jadi bagi ulama yang berpendapat bahwa memang semua syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, ya, ketika menyikapi perkara ada yang kesurupan di bulan Ramadan mungkin akan mengatakan itu bukan karena jin tapi itu karena sebab-sebab psikologi, ya, sebab-sebab psikologi yang lain. Karena ini ranahnya ranah perkara gaib yang kita tidak bisa bicara, tidak bisa memberi informasi yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun wasallam. Maka yang benar adalah kita terima apa yang datang kepada kita dari dalil-dalil yang sahih. Ketika datang kepada kita informasi bahwa di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, ya kita imani saja, ya. Adapun kaifiyahnya, maksud dari ayat tersebut, ya, kembalikan kepada pendapat-pendapat para ulama kita yang lurus, yang berijtihad di dalamnya, dan perkataan-perkataan para sahabat
karena para sahabatlah yang paling paham tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itulah beberapa pendapat para ulama tentang hadis tadi, tentang dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan yang menjadi inti pembahasan kita, dibelenggunya setan-setan. Ya. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti tidak ada lagi yang melakukan dosa, karena kembali lagi bahwa faktor orang melakukan dosa bukan hanya setan saja, ya. Dan setan itu memang ada dua, ya. Setan itu ada dua, ya. Bukan hanya setan-setan dari kalangan jin saja, tapi juga ada setan-setan dari kalangan manusia. Ya, maka jika ada orang melakukan dosa karena setan di bulan Ramadan, ya boleh jadi yang mengajak dia melakukan dosa tersebut adalah syaitanul ins, ya, setan-setan dari kalangan manusia. Karena setan itu sifat. Setan itu sifat, dia bisa melekat kepada jin, dia bisa melekat kepada manusia. Semua yang membangkang dari perintah Allah, semua yang mengajak kepada keburukan, itulah setan. Ya, maka kenapa setan, meskipun setan-setan dari kalangan jin dibelenggu, tapi masih ada maksiat, diantaranya juga karena masih ada setan-setan dari kalangan manusia yang bebas berkeliaran di mana-mana. Wallahu ta'ala alam. Ya, itulah penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, diantaranya adalah setan-setan dibelenggu, dan mudah-mudahan dengan dibelenggunya setan-setan dari kalangan jin ini bisa menjadikan kita lebih banyak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, ya, memudahkan kita melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengancam orang-orang yang di bulan Ramadan tidak sampai mendapatkan ampunan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Ya, karena kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meraup kebaikan yang begitu banyak sangat terbuka. Ya, pintu surga sudah dibuka, pintu neraka sudah ditutup, setan sudah dibelenggu, tapi masih juga dia tidak diampuni dosanya, maka sungguh memang celaka. Ya, makanya wajar kalau Nabi mengatakan rogima anfu rajulin. Ya, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Ya. Mungkin ini saja pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di besok pagi, insya Allah di program KPR, Kajian Pagi Ramadan, setiap pukul 6 pagi, ya, di channel Ruko TV. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.